Merupakan satu kebanggaan bagi masyarakat Ungaran, bahkan juga masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa negeri ini memiliki putra terbaik yaitu Jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto. Dan kebetulan beliau memiliki kediaman pribadi di pusat kota Ungaran dan juga jenazahnya dimakamkan tak jauh dari kediaman pribadi, kira-kira pada jarak 1 kilometer di arah timur di Kelurahan Sidomulyo, Ungaran. Beliau karirnya cukup cemerlang dalam kemiliteran. Setelah lahir pada 10 Oktober 1907 di Sumpyo, Banyumas, dan kemudian karirnya sejak tahun 1923 dalam kemiliteran dimulai dari bergabungnya dengan Kenil dan kemudian dengan Peta dan kemudian bergabung dengan pejuang yang mengusir penjajah melalui TKR yang digagasnya. Ketika itu TKR dipimpin Kolonel Sudirman dan Pak Gatot sendiri sebagai kepala siasat. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Pak Gatot Subroto, alangkah baiknya kita mendengarkan pemaparan dari putra kandungnya yaitu Bapak Nanang Bambang Sarjono dan juga orang-orang terdekat yang pada waktu itu begitu disayang oleh Pak Gatot Subroto yaitu Ibu Hedwig dan juga Pak Effendi. Silakan Pak. Ya. Selamat siang. Ya. Saya Nanang Bambang Sarjono, putra ketiga dari Pak Gatot Subroto. Saya mendapat kesempatan dari Pak Yohanes akan merekam sedikit mengenai pengalaman saya atau waktu saya kecil lah. Saya juga sudah saya sampaikan ke Pak Yohanes bahwa saya itu waktu ayah meninggal kan baru kelas 2 SD, jadi mengenai ayah terus terang kurang banyak mengetahui. Hanya kalau terutama untuk kan ayah saya, jadi saya kurang begitu tahu mengenai itu. Tapi kalau untuk yang sehari-hari ya setahu saya ayah tuh suka berburu, saya diajak juga berburu di Jakarta, di Kerawang waktu itu saya ingat, terus diajak nonton bayang sama ayah, terus berkebun di saya berkebun yang di kebun itu kan kita ayah biasanya main layangan sampai setelah layangan di atas ayah tidur, jadi layangan itu siang udah turun tapi penduduk datang, bang Pak ini layangannya ya, karena situasinya beda ya dulu dengan sekarang. Kita kalau ke sana ya itulah, ayah kan suka dengan binatang, banyak ayam pisar, domba, terus orang hutan itu ada juga di sana, dan ketanam juga. Kemudian kalau di rumah itu juga memang ada penjagaan, saya ingat ya, cuman waktu itu sepertinya bebas saja orang masuk itu ya, tanpa isi buku tamu. Ya mungkin kondisi beda lah sama sekarang itu. Kurang lebih itu saja gitu. Mungkin bisa diceritakan kesan-kesan Bapak dengan Pak Gatot, dengan ayahanda selama tugas-tugas itu, bagaimana, apa yang Bapak ketahui? Mungkin juga sering ke daerah-daerah ikut gitu, gimana Pak? Kebetulan tidak Pak. Tidak? Karena saya masih kecil ya. Oh iya. Iya. Kemudian soal itu Pak, menularkan karakter yang baik, dari berperilaku yang baik dengan lingkungan, dengan sesama kita, kan ada kesan sangat merakyat, sangat humble lah istilahnya. Itu mungkin bisa diceritakan Pak. Kalau mungkin karena masih kecil ya, jadi ayah secara pengajaran begitu ke kita
belum ya Pak ya, belum. Cuman memang dengar dari ya kolega ayah waktu itu atau bagaimana mengenai situasi keadaan ayah gitu ya. Jadi banyak yang cerita seperti kalau ayah tuh dekat sama seseorang dan akan memanggil monyet gitu. Tapi kalau tidak suka dipanggilnya Ndoro atau Tuan. Nah, soal sebutan monyet Pak, mungkin bisa diceritakan secara khusus. Saya kebetulan dengarnya dari teman-teman ayah Pak. Jadi dulu ayah pokoknya kalau sudah panggil monyet itu teman ayah suka sekali. Tapi kalau dipanggil Tuan, jadi teman tuh bilang ini ada apa? Jadi justru Sesuatu yang ya merasa seperti sindir ya. iya kalau disebut tuan atau Ya itu itu ya. justru negatif. Oh iya. Kalau monyet malah justru baik ya di situ ya. Kesannya Iya. dekat. Dekat. Oh iya iya. Itu terhadap anak buah secara umum ya Pak. Menurut yang saya dengar begitu ya. Oh, Yang iya. saya dengar. Jadi kalau dekat sama orang monyet gitu. Oh, iya. Kalau ya itulah yang saya dengar karena yang beritanya begitu Pak. Iya. Bapak lahir di mana Pak? Saya di Magelang 1953. Oh di Magelang ketika itu Bapak Gatot sebagai apa ya? Pada waktu lahir itu ya 53 ya. Saya kurang tahu. Iya baik. Maaf. Terus setelah dari Magelang Sepertinya ke Semarang ya. ke Semarang. Ya terus atau ke. Jadi Pangdam itu ya? Mungkin Di Pangdam. ya, Ya. dari ini aja saya. Berarti di rumah dinas yang di Taman Diponegoro sebagai Panglima atau? Saya sedikit lupa Pak. Iya. Terus Bapak pernah ke sini? Iya, di Ungaran. Di Ungaran. Iya, di Ungaran. Di Ungaran berarti mungkin pada waktu itu selain di sana juga di sini ya? Iya, waktu saya dengar dari teman-teman ayah juga atau setengah yang apa? Kalau ayah itu waktu non aktif ada di sini begitu. Oh iya. Terus kemudian ditarik ke Jakarta jadi Wakasat ya? Kalau tidak salah ya. Iya Wakasat itu Bapak juga ikut Ya ya? ikut di Jalan Haji Salim nomor 128 Menteng Jakarta Pusat. Pak. Sekarang masih ya Pak ya semuanya? Masih ada, tapi kita nggak tinggal di sana. Oh iya. Iya. Oke. Terus kemudian sampai meninggal ya di Jakarta ya? Betul, jadi ayah waktu itu saya sempat lihat pulang dari resepsi sekitar jam 9 atau jam 10 Pak, jalan sudah oyong ya. Oh, terus ke rumah sakit? Belum, jadi masuk dari Papa datang jalan oyong ke kamar, tapi karena kita masih kecil kan dibilang apa tidak usah itu dulu ya. Terus tidak lama dibawa ke rumah sakit, itu hanya sekitar jam 3 pagi, hari yang sama ya maksud Iya, saya. iya. Jam 3 atau jam 4 pagi ayah. Oh iya. Selanjutnya Pada waktu itu posisi sebagai Wakasat kan ya? betul, Iya. Langsung dibawa ke Ungaran ya. ya dianukannya juga di Iya. rumah sakit Sekarang jadi rumah sakit Gatot Subroto. betul, iya. Dulu namanya apa Pak? Dulu RSPAD. Oh RSPAD. Iya, RSPAD. Saya tahu saya itu ya. Iya. RSPAD. Terus kemudian kan dinamakan sesuai dengan nama Bapak Ya dari pemerintah. Ya. dari pemerintah ya untuk kehormatan. Iya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberi cerita tentang almarhum Jenderal Gatot Subroto sesuai yang saya ketahui. Dia adalah sosok yang memang merayat
Dan pernah ada suatu pengalaman, saya lagi makan siang di rumah, beliau angkat saya, bopong, dan saya cium pakai jenggotnya itu. Kemudian beliau nanya, mana papa? Dan ayah saya keluar. Nah, selang beberapa saat, dia ajak ayah saya itu, Anton Wetimena, untuk ke makam, rencana makam. Sebelum itu mampir ke kediaman beliau, Pak Gatot, yang di Ungaran ini. Iya. Nah, beliau itu punya binatang namanya kalong. Iya. Saya ingat betul, tangan dijulurkan, kemudian kalong itu jilat tangannya. Nah, setelah itu kami naik jeep ke rencana makam itu. Nah, sampai sana Pak Gatot itu memerintahkan saya punya ayah, Ton, coba ya ambil as makam ini. Kemudian ayah saya ngukur, ambil as makam tersebut, dan ya entah bagaimana. Posisi tengah ya maksudnya Iya, ya, untuk posisi lokasi makam. Ya, ya entah bagaimana ya, mungkin semua itu sudah Tuhan Allah punya Iya, rencana. iya. Tidak begitu lama kok Oh. dari minta ukur as tengah itu. Iya. Oh. Terus beliau meninggal. Iya, iya. Dan dimakamkan di situ. Iya, 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 iya. Ya, saya bisa cerita mulai Iya. dari pembangunan makam tuh saya selalu ngikutin ayah saya. Oh, iya, iya. Saya tahu persis. Oh. Iya, Ya, iya. itulah sedikit yang Iya. bisa saya berikan, Iya. dan semoga bermanfaat. Iya, untuk iya. Terus kemudian masyarakat Ungaran kan tahu di sana ada kamar mandi umum di seberang makam. Ya, betul. Nah, Bapak mungkin bisa ceritakan Ya, itu, Pak. itu berapa bulan yang lalu saya pernah lewat. Iya. Itu ada sendang di situ. Betul. Sendang namanya. Iya, iya. Itu saya tanya sama ponaan, mana nih sendang ini? Dulu kita sering kalau habis kerja-kerja bersih badan di sini, rupanya sudah Di tembok. tembok. Iya. Kena Sehingga- pelebaran jalan. Ya, betul. Iya. Sehingga ya saya nggak tahu lagi. Kemudian saya tinggal di Lampung, Oh. perkembangan ini Iya, saya iya. buta sama sekali. Iya, Saudara. kalau saya sih sejak kecilnya tahu itu. Ketika jalan masih Iya. jelek itu, terus sekarang jadi bagus. Iya, iya. Jadi betul itu yang membangun dari ini ya. Bersamaan dengan pembangunan makam itu ya. Enggak. Oh, atau memang sudah ada tapi diperbaiki. Ya. Oh, iya betul. Jadi Iya. waktu makam dibangun, Iya. itu kan ya pelaksananya saya punya papa. Iya, itu dibangun sekalian, diberi dinding itu, Enggak. bukan? Enggak. Oh, Masih tertutup pohon apa ya? iya. Oh, nggak salah. Oh, Hanya itu aja. oh, iya, iya. Iya, baik. Baik, Bu, Saya lepas. silakan. Ya, ya, silakan, Bu. Mengenai apa? Ibu dan Pak Anton, ayah dari Ibu Ete. Nah, mengenai Pak Gatot, Ya. apa saja yang Ibu ketahui, mungkin boleh diceritakan. Saya nggak tahu ya awal mulanya kok Pak Anton bisa langsung deket kenal sama Pak Gatot. Iya. Saya mungkin ya masih kecil, ya kan. Setahu saya dulu Pak Gatot suka berkunjung ke rumah saya yang di depan SMP 1 yang Iya. sekarang jadi pom bensin itu. Iya. Waktu itu Pak Gatot masih berdomisili di kediaman ini. Di Taman Diponegoro. Di sini toh? Oh, di sini. Iya, Oh, iya. tapi sebelumnya itu dulu Pak Gatot kan juga jadi Pangdam. Iya, iya. Pangdam Diponegoro Betul. yang itu kalau mau ke Elizabeth Iya. itu iya. ada rumah itu Iya. dulu betul. pernah tinggal Rumah di dinas, situ. ya, iya.
Terus kemudian kedekatan karena dinas juga kan, Pak Anto juga militer kan? Militer aja Iya. itu papa saya dikasih pangkat tituler. Oh iya. Jadi tadinya papa saya kan sipil, Oh iya. terus dikasih Pangkat apa Pak? Anu Bu? letu. Letu. Iya. Letuler. Oh iya iya iya. Terus banyak kesini ya, ke Ungaran ya. Iya. 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 Lalu mengenai Pak Iskandar yang bertempat tinggal di sini, Ibu bisa Oh, menceritakan? tahu. Begitu Pak Gatot Jengkar Iya, ke Jakarta, Jakarta keluarga, jadi Wakasat. Iya. Makassar, terus Iya. Pak Iskandar yang masuk di sini. Oh iya iya Waktu itu masih mayor ya, iya kalau nggak salah mayor ya, iya sampai iya. pensiun letkol ya. Nah, Mayor Iskandar Pada tinggal waktu di Sidam ya, dinasnya. Pak Iskandar. Iya. Sibang. Oh Sibang. Oh iya Sibang. Iya 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 iya. Bang. Iya. Terus maaf tadi bab soal berarti yang membangun makam Pak Papa saya. Anton ya, Iya. Pak Anton. Nah, Ibu dengar cerita yang tadi ya saya ungkapkan dari adik bahwa milih makam dan sebagainya itu tadi. Ya, betul ya Bu, Ya, Ibu bisa betul. cerita. Jadi titik tengahnya. Nah, itu saya malah saya Nggak orang tahu. perempuan ya. Oh Enggak begitu tahu ya. iya iya tadi Pak Effendi cerita. Iya 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 iya. Baik. Betul itu. Terus Ibu sendiri sering ketemu Pak Gatot? Dulu Pak Gatot sering berkunjung ke rumah. Oh malah begitu ya? Iya. Oh iya. Malah nengok ke rumah. Iya iya. Nanti sore-sore itu anak-anak dibawa, Oh Mbak Nining, Nunung, Nanang. iya iya. Kalau enggak salah ya baru 3 itu yang Iya. diajak. Oh iya. Nanti ada tukang sate lewat panggil, Panggil makan makan bersama. Iya. jajanan, ada putu, Iya iya. panggil. Iya iya. Terus Oh iya iya. sekali pernah mama saya tuh kan seneng bikin tape, Iya tape singkong. iya. Itu singkongnya lagi di ler ditampah-tampah. Oh Pak Gatot rawuh. oh. Ton, kowe iki mung dipakeni telo wae ya mbek bojomu ya. Ya, Maaf topak. kalau Ibu namanya siapa ya? Ibunya Ibu. Nora, Oh Ibu Nora, Leonora. Leonora. Iya iya. Nah mengenai Pak Gatot itu Ibu tahu seberapa banyak? Mungkin kan Pak Gatot terkenal merakyat, Merakyat. ya betul. Iya. Terus apa istilahnya kalau bahasa Jawa itu semana ya dengan siapapun iya, juga sama lah siapa itu. saja. Ibu bisa cerita Ibu. Nah, itu kalau panggil orang kok monyet. Monyet. Iya. Nah, justru itu panggilan kesayangan. Iya 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 iya. Terus apa betul. ya? Kalau soal tegas disiplin kan pasti beliau Oh, karena tentara itu terkenal juga. Iya iya iya. Dulu pernah papa saya sakit. Iya. Sakit ginjal ya. Kata ginjalnya ada eternya. Dan dipanggil sama Pak Gatot. Iya. Berobat tinggal di Jalan Agus Salim sampai 2 bulan papa saya. Dokter datang. Itu nyuntiknya papa saya tuh pakai jarumnya aja jarum emas. Oh. Bukan kuningan, Iya iya. bukan stainless apa. Jarum emas. Tuh, Iya ginjal. iya iya. 2 bulan papa saya di Jakarta ya di kediamannya Pak Gatot itu. Iya, Sampai iya. sembuh Iya baru boleh pulang. iya iya iya. Baik. Iya iya. Pak Gatot dulu pernah apa ya, tugas apa pergi ke India, pulang itu oleh-olehnya luar Iya biasa, iya 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 iya. bahan-bahan sari, Iya. bahan-bahan Iya iya. Baik. Iya. begitu deket dan boleh dibilang papa saya itu anak masnya. Iya iya iya. Maaf
Ibu kan begitu dekat dengan keluarga Pak Gatot. Mungkin Ibu juga bisa cerita, karena kita kan bicara masa lalu ya, soal Iya. sejarah dulu, tokoh-tokoh yang sering Ibu ketahui sering kesini siapa Bu? Wah, saya enggak Banyak, tahu. enggak tahu malah. Enggak tahu ya. Oh, Saya masih kecil ya. oh ya, Enggak tahu. iya, iya, baik. Iya, baik, cukup. Kita tahu bahwa kesan-kesan orang terdekatnya begitu luar biasa, dan ini adalah Kapten CPM Sanyoto yang pernah menjadi anak buah Jenderal Gatot Subroto. Lalu ini adalah mobil pribadi yang dahulunya berwarna hijau militer, dan beliau memiliki banyak dokumentasi keluarga yang disimpan dengan baik di kediaman pribadi di Ungaran. Ini adalah pada waktu Pak Gatot meninggal dan diberi penghormatan oleh Presiden Soekarno di RSPAD Jakarta pada waktu itu. Kemudian jenazahnya diterbangkan menuju Semarang dan kemudian melalui perjalanan darat dilanjutkan menuju Ungaran, singgah di kediaman pribadi, dan kemudian dibawa ke makam keluarga di Desa Sidomulyo dipimpin oleh Jenderal Nasution. Ini adalah peresmian kompleks makam oleh Jenderal Soeharto pada waktu itu didampingi oleh Ibu Supiah, istri dari Pak Gatot Subroto. Dan ini adalah acara pada malam setelah acara peresmian, ada Pak Harto, ada Pak Suryo Sempeno, lalu Pak Sarbini, dan juga S. Parman. Ini adalah cucu dari Pak Gatot, Ibu Intiani, yang membawa foto keluarga. Ini adalah kompleks makam dalam kondisi sekarang yang berada di Kelurahan Sidomulyo, berada di timur pusat kota Ungaran, dan di kompleks inilah dimakamkan jenazah Jenderal TNI Gatot Subroto, lalu istrinya yaitu Ibu Supiah, dan juga anak-anak yang sudah meninggal dalam satu kompleks besar. Dan seperti yang kita ketahui diceritakan oleh Pak Effendi tadi, bahwa titik tengah itu ditentukan hanya beberapa waktu sebelum kompleks makam ini digunakan. Dan ketika berada di Jakarta, Jenderal Gatot Subroto jatuh sakit dan kemudian meninggal dan dimakamkan di tanah yang beberapa bulan sebelum meninggal telah dipilihnya. Di kompleks inilah ada batu marmer yang tertulis dengan tinta emas, bertuliskan mengenai gagasannya tentang TKR dan juga tentang pendirian Akademi Militer Gabungan. Tertulis juga tanda-tanda jasa yang pernah diperoleh oleh Jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto. Kompleks makam ini sangat rawat, dan memang karena sifat kesederhanaan maka tidak ada tulisan apapun di pagar depan, sehingga masyarakat memang tidak bisa langsung mengetahui bahwa areal yang cukup luas ini adalah makam keluarga dari Jenderal TNI Gatot Subroto. Adalah sebuah keberuntungan bagi saya mendapatkan banyak keterangan dan juga dokumentasi foto keluarga
yang saya peroleh dari cucu beliau, yaitu Lawrence Sarjono. Sebuah keluarga yang begitu humble dan sesuai dengan karakter dari Jenderal Gatot Subroto yang rakyat tegas namun disegani oleh prajurit, anak buahnya, dan juga masyarakat sekitarnya.